Halo semua, hari ini aku mau bahas tentang artificial intelligence sebagai sebuah penjelasan sederhana mungkin buat orang-orang yang belum begitu paham gitu ya, untuk orang-orang awam yang masih sering dengar AI, tapi sebenarnya apa sih artificial intelligence itu dan mungkin baru tahunya ChatGPT gitu ya. Padahal sebenarnya artificial intelligence atau kecerdasan artificial ini udah banyak banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku mau jelasin dulu beberapa contoh-contoh sederhana yang bisa kita temukan penggunaan AI atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama itu rekomendasi playlist di Spotify. Pernah nggak sih kalian buka Spotify dan tiba-tiba ada playlist yang isinya lagu-lagu kesukaan kalian banget? Itu biasanya ada playlistnya sendiri, gitu ya, your favorite. Nah, itu tuh sebenarnya AI yang lagi kerja. AI-nya belajar dari lagu yang sering kita dengar di Spotify, lagu yang yang kita like, dan mungkin juga lagu yang kita skip, artinya itu nggak suka. Dari situ AI ini bikin prediksi, oh kayaknya si A atau si Nana ini suka lagu-lagu yang misalnya berkaitan sama Taylor Swift kalau malam-malam gitu. Jadi dia bikin playlist khusus buat kita. Terus rekomendasi atau contoh yang kedua itu misalnya kita lihat di fitur kamera di HP yang bisa bedain wajah. Nah, coba deh kita lihat kamera di HP. Kalau kalian pakai fitur portrait mode, pasti kameranya bisa fokus ke wajah kita, gitu kan. Terus blur in latar belakangnya. Jadi latar belakangnya tuh dibuat blur atau apa namanya tidak jelas gitu ya. Nah, itu juga AI yang sedang bekerja. Jadi AI-nya belajar membedakan mana wajah, mana background, atau face recognition, itu nama teknologinya. Jadi foto kita kelihatan lebih profesional meskipun cuma pakai HP. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya mungkin teman-teman yang suka belanja gitu ya di marketplace pernah berinteraksi dengan chatbot customer service. Nah, chatbot customer service ini uh, kalau kita lihat mungkin yang apa namanya yang balas itu mungkin kayak robot, misalnya kita nanya kenapa paket aku kok belum sampai, terus chatbotnya langsung jawab maaf atas keterlambatannya, paket Anda sedang dalam proses pengiriman. Nah, itu juga AI. Nah, atau dalam hal ini teknologi yang dipakai namanya natural language processing. AI ini belajar memahami pertanyaan kita dan nyocokin dengan jawaban yang udah disiapin. Jadi cepet kan, tapi kadang suka bikin kesel juga sih kalau nggak ngerti masalah kita apa, ya begitulah karena kecerdasannya bersifat artificial. Lalu contoh yang lain adalah aplikasi peta yang kasih jalur tercepat. Kalau misalnya teman-teman pakai Google Maps atau Waze, pasti pernah dia ngasih tahu jalur tercepat buat sampai tujuan. Nah, itu juga pakai teknologi AI, di mana AI-nya itu menganalisis data dari jutaan pengguna jalan, siapa yang kejebak macet, siapa yang lancar, terus dia kasih rekomendasi jalur yang terbaik. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi ke orang di pinggir jalan. Nah, contoh yang lain terakhir, bagaimana ketika kita mau belanja online di marketplace, seolah-olah ada yang baca pikiran kita mau apa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah nggak sih buka e-commerce gitu ya, entah itu Tokopedia atau Shopee, terus tiba-tiba muncul rekomendasi barang yang kalian lagi cari banget. Misalnya, habis browsing sepatu nih kemarin, terus nggak lama semua sepatu muncul di homepage kita. Nah, itu karena AI-nya belajar dari aktivitas browsing kita. Si Nana nih lagi cari sepatu, ya udah deh kasih ini aja produk yang lagi diskon. Kebetulan diskonnya juga di bidang sepatu. Nah, itu dia beberapa contoh bagaimana sebenarnya AI itu sudah hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, aku mau share ini flowchart menarik yang dibikin sama Karen Hao, dia jurnalis terkenal gitu ya di bidang AI yang membuat cara kita memahami AI itu bisa lebih sederhana. Jadi dia membaginya menjadi 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah teknologinya itu bisa see, melihat gitu ya? Atau yang kedua, apakah teknologinya bisa hear atau mendengar? Ketiga, apakah dia bisa read atau membaca? Yang keempat, apakah dia bisa move atau bergerak? Dan yang kelima, apakah dia bisa reason atau berlogika gitu ya? Nah, kalau kita lihat yang pertama, apakah dia bisa melihat?
Yes, misalnya. Kalau dia nggak bisa lihat, ya udah itu bukan AI. Terus ketika dia bisa melihat, pertanyaan berikutnya adalah, apakah dia bisa mengidentifikasi apa yang dia lihat? Kayak tadi teknologi kamera, dia bisa ngebedain nggak mana wajah, mana latar belakang. Kalau misalnya dia bisa membedakan, berarti itu adalah teknologi yang disebut sebagai apa namanya face recognition gitu ya, atau vision and image processing, tergantung misalnya ini aplikasinya dipakai di mana. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa membedakan, dia cuma bisa ngelihat, ya itu berarti cuma kamera biasa aja. Lalu itu jadi yang iya dia bisa membedakan apa yang dia lihat, nah itu termasuk dalam AI. Terus yang kedua, apakah dia bisa mendengar? Yes. Nah, kalau misalnya dia bisa mendengar gitu ya, lalu ketika dia bisa mendengar, apakah dia bisa merespon? Jadi dia mendengar dan dia juga bisa merespon. Misalnya kalau dalam teknologi HP pakai Oke Google atau pakai Hai Siri. Nah, apakah dia bisa mendengar dan merespons? Kalau misalnya enggak, kalau misalnya iya dia bisa merespons, maka itu termasuk teknologi yang namanya Natural Language Processing atau NLP. Tapi kalau misalnya dia enggak, nah ini agak cukup kompleks ya. Misalnya di sini dia bilang, kalau dia nggak bisa mendengar, tapi apakah dia bisa mentranscribe, melakukan transkripsi apa yang dilakukan? Misalnya teman-teman lagi nonton YouTube gitu ya, terus teman-teman ada apa namanya fitur auto transkripnya, kalian pengen lihat. Kalau misalnya iya, berarti dia juga pakai teknologi yang namanya speech recognition sebagai bagian dari AI juga. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa transcribe, cuma bisa dengar aja, ya udah itu cuma mikrofon gitu. Lalu yang ketiga, apakah dia bisa membaca? Kalau misalnya dia bisa membaca, apakah dia bisa membaca apa yang kita ketik gitu ya? Nah ini juga agak kompleks. Kalau misalnya dia bisa membaca apa yang kita ketik, kita perlu tanya lagi, does it response useful, sensible way? Apakah dia juga bisa merespons seperti misalnya teman-teman apa pakai chat GPT gitu ya, kalian ngetik dia bisa baca dan dia bisa merespon, maka lagi-lagi dia pakai namanya teknologi natural language processing. Tapi kalau misalnya is it reading what you type? No, dia nggak membaca apa yang dia tulis. Tapi pertanyaannya is it reading passage of text? Tapi apakah dia membaca teks-teks yang apa ada teks-teks yang tersedia gitu ya? Iya, kalau misalnya iya, pertanyaan berikutnya adalah is it analyzing it for pattern? Apakah dia mencari pola-pola dari tulisan itu? Uh, Misalnya iya, maka ini termasuk juga dalam natural language processing. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ya apa suka copy paste gitu ya teks itu, terus kalian taruh misalnya di Google Translate gitu ya, dan dia menerjemahkan, tapi kan dia nggak merespons tulisan teman-teman, dia hanya menerjemahkan, maka itu juga pakai teknologi natural language processing. Terus berikutnya ini lebih kompleks lagi ya. Apakah dia bisa membaca teks? Tidak. Dan what is it really reading? Kalau misalnya dia nggak bisa membaca, ya ini sedikit jokesnya di sini. Terus pertanyaan berikutnya, can it move? Apakah dia bisa bergerak? Iya, dia bisa bergerak. Apakah dia bisa bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang membantu? Iya. Kalau misalnya iya, pertanyaan berikutnya, does it name based on what it sees or hear? Apakah dia juga bergerak sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia dengarkan? Iya. Are you sure it's not just running a program path? Apakah kamu yakin itu dia bergerak bukan karena diprogram demikian, tapi memang merespons? Iya, kalau iya berarti dia disebut sebagai smart robot. Misalnya teman-teman ada teknologi sapu, robot sapu gitu ya, yang dia memetakan gitu, dia bisa melihat ruangan seperti apa, nah, akhirnya dia menyapu apa namanya space yang dia bisa sapu dan dipetakan. Nah itu termasuk dalam smart robot. Tapi kalau enggak gimana? Apakah dia bisa bergerak dengan sendirinya? Tidak. Nah berarti itu cuman robot yang dumb, ya, robot yang bodoh gitu ya. Terus ya, artinya belum sempurna. Nah, yang terakhir nih, can it reason gitu ya? Apakah dia bisa berlogika, apa ya, memikirkan alasan, berpikir gitu ya? Yes, it's more for pattern, it's a massive amount of data. Apakah dia bisa menganalisis data yang cukup besar?
Yes. Is it using patterns to make decision? Nah, apakah dia menggunakan semua data-data itu untuk membuat keputusan? Yes. Nah, kalau emang iya, itu yang namanya machine learning. Jadi bagaimana mesin itu belajar membuat keputusan dari apa namanya berbagai data yang ada. Tapi apakah kalau misalnya kita balik lagi, apakah dia bisa membuat keputusan dari data itu? No. Well, itu cuman dia bingung aja seperti Matt gitu. Nah, itu dia beberapa apa aku kira flowchart menarik untuk kita memahami tentang AI dengan lebih sederhana gitu ya, bahwa teknologi AI itu sangat luas. Bukan hanya ChatGPT tapi ini juga tentang sensual experience bagaimana apa namanya kecerdasan artifisial ini juga belajar dari melihat, mendengar, membaca, bergerak dan juga reasoning. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit pengantar buat teman-teman untuk memahami AI. Terima kasih sudah mendengarkan.